Halo Pisces, jumpa lagi di Tele Arkana bersama dengan saya Adi. Ya, ini bacaan untuk Pisces Sun, Moon, Rising, and Venus sign ya. Ini general reading, jadi ambil saja yang relate, yang nggak relate silakan diabaikan. Oke, let's stepping into Pisces energi ya. Mohon bantuan semesta, vibes untuk teman-teman Pisces di sini. Satu kartu untuk vibes teman-teman Pisces saat ini. Kalian mendapatkan The Temple Path ya. Ini adalah sebuah spiritual journey ya, dengan adanya kartu The Temple Path di sini ya. Ada sebuah perjalanan spiritual yang kalian jalani gitu ya, dengan adanya kartu The Temple Path di sini ada sebuah pelajaran yang harus kalian ambil di sini ya, dengan apapun kondisi kalian saat ini. Oke, mari kita lihat situasinya ya. Mohon bantuan semesta situasinya untuk teman-teman Pisces saat ini dengan adanya vibes atau energi di The Temple Path, spiritual journey, petualangan spiritual ya, perjalanan spiritual di sini ya. Dengan adanya The Temple Path kalian mendapatkan kartu karmic, third party, relationship, lessons ya. Itu tadi ya, ada sebuah pelajaran, ada sebuah lessons di sini ya. Mungkin kalian di sini sedang menghadapi atau dealings dengan third party ya. Third party di sini ya bisa jadi selingkuhan gitu ya, bisa jadi intinya adalah orang ketiga. Orang ketiga di sini bisa macam-macam ya, bisa jadi orang tua, bisa jadi pekerjaan gitu ya. Intinya adalah pihak ketiga yang mempengaruhi hubungan kalian dengan seseorang di sini ya. Dan ini adalah pelajaran karmik untuk kalian ya, karma, pelajaran yang harus kalian petik, pelajaran yang harus kalian ambil ketika kalian berjalan di atas bumi gitu ya, hidup di dunia gitu ya. Oke, mari kita masuk lebih dalam dengan menggunakan tarot. Mohon bantuan semesta, tiga energi untuk teman-teman Pisces di sini yang sedang menjalani spiritual karmik gitu ya, spiritual path, dengan adanya third party, relationship, lessons gitu ya. Oke, kartu pertama. Oke, langsung keluar dua. Yang pertama, energi pertama di sini kalian mendapatkan kartu Four of Pentacles dan Ten of Cups. Energi kedua semesta. Oke, kalian mendapatkan dua lagi. Yang pertama adalah The Moon, lalu kemudian Ten of Pentacles. Energi ketiga, kalian mendapatkan Nine of Wands, Wounded Warrior energi, Wounded Healer, Chiron energi ya di sini ya. Itu The Moon di sini adalah Cancer dan Scorpio gitu ya, Cancer dan Scorpio energi. Bottom of the deck, Five of Pentacles. Ya, dengan adanya bottom of the deck, Five of Pentacles di sini kalian seperti ya ditinggalkan sendirian di luar kedinginan gitu ya. Jadi energinya Five of Pentacles itu seperti itu ya. Energinya ini kalian seperti ditinggal seseorang gitu ya, ditinggal seseorang, dicuekin seseorang gitu ya. Ada orang yang tidak peduli pada kalian gitu ya, dengan kalian diabaikan seseorang gitu ya, dengan adanya Five of Pentacles di sini. Itu lalu kemudian energi yang pertama di sini ada energi Four of Pentacles dan Ten of Cups. Kalian di sini mencoba untuk bertahan untuk istilahnya demi sebuah keluarga yang sehat dan bahagia gitu ya di masa lalu gitu ya, energi pertama gitu ya. Tapi di sini ada sebuah ketakutan ya, energi kedua di sini ada The Moon dan Ten of Pentacles gitu ya, ada sebuah energi ketakutan yang kaitannya dengan harta gitu ya, ada kaitannya dengan harta keluarga di sini ya, building and living a legacy, harta warisan gitu ya.
Itu kalian mengkhawatirkan itu gitu ya. Lalu kemudian di yang ketiga di sini adalah nine of wands. Jadi kalian berusaha untuk bertahan, berusaha untuk tetap keep going gitu ya. Kalian tidak menyerah gitu ya. Meskipun kalian di sini berjuang terseok-seok gitu ya, kesakitan gitu ya, apapun itu ya. Itu kalian tetap berusaha dengan adanya energi nine of wands. Di sini ya kalian seperti tidak menyerah gitu ya. Oke, mari kita klarifikasi lebih dalam ya. Terkait tiga energi ini mohon bantuan semesta klarifikasi untuk teman-teman Pisces di sini. Oke, yang pertama untuk energi Four of Pentacles dan Ten of Cups. Kalian mendapatkan Three of Pentacles. Lalu kemudian langsung dua. Kalian mendapatkan Four of Wands dan The Fool, ya Sagittarius energi. Bottom of the deck di sini ada Ace of Cups. Ya, dengan adanya bottom of the deck Ace of Cups di sini ya, kalian seperti intinya ya ada seseorang yang menyukai kalian, kayaknya loh ya, ada seseorang yang menyukai kalian dengan adanya Ace of Cups di sini ya, dan itu seseorang yang kaitannya dengan pekerjaan, teman-teman ya. Dimana kalian di sini sebenarnya di masa lalu kalian berusaha untuk menabung ya, menabung untuk kebahagiaan keluarga gitu ya. Kalian bekerja keras gitu ya, kalian bekerja keras dan di rumah gitu ya, kalian di rumah itu cuek-cuek saja gitu ya. Jadi istilahnya dengan adanya The Fool di sini kalian tidak peduli gitu ya. Ada sebuah kalian di sini taking leap of faith gitu ya. Itu kalian juga dengan adanya bottom of the deck Ace of Cups di sini kalian berusaha untuk mencurahkan isi hati kalian, mencurahkan rasa cinta kalian gitu ya. Dengan adanya kalian di masa lalu berusaha untuk bekerja siang dan malam gitu ya, tidak mempedulikan apapun itu yang mungkin kalian capek atau mungkin kalian lagi sakit tapi kalian tetap memaksakan diri untuk bekerja gitu ya. Intinya kalian di sini bekerja keras gitu ya, atau bisa jadi di sini kalian ya berurusan dengan seseorang yang menyukai kalian di dunia kerja, di tempat kerja gitu ya. Mari kita klarifikasi lebih lanjut, kita lihat ini arahnya kemana. Mohon bantuan semesta klarifikasi The Moon, Ten of Pentacles. Oke, The Moon dan Ten of Pentacles di sini diklarifikasi dengan Seven of Swords. Oke, langsung keluar dua. Yang pertama adalah yang pertama tadi Seven of Swords, yang kedua The Hierophant, lalu kemudian Ace of Pentacles. Bottom of the deck The Emperor. Ya, ini adalah Aries energi ya, dan The Hierophant di sini adalah Taurus energi ya. Oke, dengan adanya The Emperor di sini kalian seperti intinya kalian berusaha untuk mengatur strategi dan menata ulang gitu ya. Saya melihat di sini kenapa kok energinya itu seperti kalian menikah itu untuk harta warisan gitu ya, dengan adanya The Emperor di sini ya, dan
Ini diklarifikasi dengan Seven of Swords. Ya, Seven of Swords di sini melihat ke arah the Hierophant gitu ya. Lalu kemudian ada Ace of Pentacles di sini ya. Itu. Jadi kalian di sini seperti berusaha untuk menikah gitu ya, menikah dengan seseorang gitu ya, dengan harapan kalian bisa mendapatkan rezeki gitu ya, bisa mendapatkan rezeki lebih, dan tampaknya ini mengklarifikasi the Moon dan Ten of Pentacles gitu ya. Jadi kalian di sini seperti khawatir kalian di sini nantinya akan kekurangan material gitu ya. Kalian tidak tahu apa yang harus kalian tinggalkan untuk anak cucu kalian nanti gitu ya. Itu. Jadi ada kaitannya menikah untuk legacy gitu ya, untuk sebuah warisan. Mohon bantuan semesta klarifikasi kenapa kok Seven of Swords ada di sini. Mohon bantuan semesta. Seven of Swords diklarifikasi dengan The Magician ya, ada sebuah manipulasi gitu ya. Lalu kemudian The Death, Scorpio energi, The Magician tadi Gemini Virgo energi. Tuh. Lalu kemudian Four of Wands lagi teman-teman ya. Jadi bottom of the deck di sini Ten of Swords atau Ruin. Ya, dengan adanya The Magician yang dengan adanya Seven of Swords yang diklarifikasi dengan The Magician, The Death, dan Four of Wands di sini ya. Itu ya ada sebuah manipulasi gitu ya, dimana manipulasi, dan kalian di sini seperti memanifestasikan sebuah pernikahan gitu ya. Itu memanifestasikan sebuah pernikahan secara perlahan gitu ya. Kalian ingin mendekati atau istilahnya ada seseorang yang bisa jadi di sini kalian menikah untuk harta, atau di sini ada seseorang yang memang mengganggu uh, kehidupan pernikahan kalian secara perlahan gitu ya, memanifestasikan ini di alam bawah sadar. Kembali lagi, terdekat di sini adalah alam bawah sadar ya. Alam bawah sadar ini adalah posisi di mana kalian ya nggak kerasa ya kalau misalnya kalian dimanipulasi gitu ya. Itu. Atau bisa jadi di sini kalian merubah diri kalian ya, merubah diri kalian gitu ya. Kalian di sini berusaha untuk menabung gitu ya, tapi ternyata tampaknya menabung ini tidak cukup ya teman-teman ya. Jadi kalian di sini berusaha untuk mengakalinya dengan menikahi seseorang gitu ya. Kalian memanifestasikan sebuah pernikahan yang nantinya supaya harapannya itu ke depan bisa menghadirkan sebuah Ten of Pentacles bagi kalian gitu ya. Ten of Pentacles di sini adalah harta warisan gitu ya, harta atau istilahnya kekayaan yang bisa dinikmati sampai anak cucu gitu ya. Lalu kemudian mari kita klarifikasi untuk energi Nine of Wands di sini. Ya, bisa jadi kalian di sini berurusan dengan seseorang yang bersedia ya, Gemini, Virgo, Scorpio, Taurus, Aries gitu ya. Cancer, Pisces hampir semuanya ya di sini ya. Sagittarius, Nine of Wands diklarifikasi dengan Knight of Swords.
lalu kemudian Ace of Wands, lalu kemudian The Chariot, Cancer energi ya. Knight of Swords di sini adalah Gemini, Libra, Aquarius energi. Ace of Wands di sini adalah Aries, Leo, Sagittarius energi. Bottom of the deck Ace of Swords ya. Oke, jadi intinya di sini semua Ace sudah keluar teman-teman ya. Semua Ace sudah keluar. Jadi intinya di sini di masa lalu kalian sudah ada cinta gitu ya. Ace of Cups kalian berjuang gitu ya, berjuang untuk menikah gitu ya, berjuang untuk mencapai garis finish. Garis finish itu adalah pernikahan itu sendiri ya, mencapai happy home, happy family gitu ya. Lalu energi kedua di sini ada Ace of Pentacles gitu ya, dimana kalian di sini mengatur sebuah strategi ya, mengatur sebuah strategi atau memanipulasi atau merubah apapun itu, memberdayakan segala sumber daya dan upaya gitu ya untuk menikah dan kembali lagi menciptakan sebuah apa ya, kerajaan ya, kerajaan istilahnya kerajaan atau kerajaan secara material gitu ya, sehingga nanti bisa dinikmati anak cucu gitu ya. Dan energi ketiga di sini ada Ace of Wands gitu ya, kalian keep going, kalian tidak menyerah gitu ya, kalian menuju apa yang kalian inginkan gitu ya, ada sebuah kejelasan dan passion di masa yang akan datang gitu ya, dengan kalian tidak mudah menyerah gitu ya, keep going gitu ya, gitu ya. Jadi di sini lebih pada ya, tolong klarifikasi Knight of Swords di sini semesta. Mohon bantuan kenapa Knight of Swords ada di sini. Queen of Wands. Lalu kemudian Knight of Pentacles. Lalu kemudian Five of Cups. Bottom of the deck Five of Swords. Iya. Knight of Swords di sini diklarifikasi dengan Queen of Wands, Knight of Pentacles, dan Five of Cups ya. Kembali lagi kalian di sini seperti kalian tidak ingin lagi merasakan kegagalan dalam sisi material gitu ya. Itu. Jadi adanya Knight of Swords di sini kalian langsung tebas gitu ya, langsung menginformasikan, langsung memberitahu gitu ya, siapapun ini gitu ya, untuk istilahnya ya ayo menikah gitu ya, ayo menikah, ayo kita membangun sebuah kerajaan material gitu ya, itu. Ya, saya merasakan di sini ada sebuah energi di mana kalian di sini tidak menyerah gitu ya. Tidak menyerah gitu ya. Saya juga ya memang merasakan adanya energi third party gitu ya, karena adanya Seven of Swords dan The Magician di sini ya. Adanya third party, tapi kalian di sini seperti tidak menyerah gitu ya. Kalian tidak menyerah,
Kalian tetap mengembody Queen of One di sini ya. Queen of One itu adalah orang yang memandang atau mengarahkan visionnya pada kebahagiaan gitu ya. Dan Knight of Pentacles di sini adalah investasi ya. Investasi terkait material gitu ya. Itu. Jadi intinya di sini bisa jadi ya dua skenario teman-teman ya. Kalian mengusahakan dengan pasangan kalian ini gitu ya untuk ya sudah ayo menikah gitu ya. Meskipun kalian sendiri sedang capek-capeknya gitu ya untuk membangun sebuah kerajaan keluarga gitu ya, kerajaan material yang bisa dinikmati anak cucu gitu ya. Atau skenario kedua di sini adalah ada orang yang istilahnya hadir dalam kehidupan pernikahan kalian gitu ya. Dan di sini kalian seperti capek gitu ya, seperti capek dan istilahnya ya sudah kalau misalnya kamu menginginkan tetap bersama orang ini gitu ya, kalian ngomong gitu ya ke pasangan kalian gitu ya, kalau pasangan kalian tetap ingin bersama orang ini gitu ya, ya sudah tidak apa-apa tapi eh, tentunya harta legacy apapun itu menjadi hak kalian gitu ya. Itu kurang lebih energinya seperti itu teman-teman Pisces ya. Dan ini memang sesuatu hal yang dimana ada sebuah pelajaran yang harus kalian petik di sini ya. Itu dengan adanya The Temple Path ini adalah spiritual journey ya. Kembali lagi kita hadir ke dunia ini untuk belajar teman-teman ya. Itu. Oke, mari kita dengarkan saran dari semesta terkait ini. Mohon bantuan semesta sarannya untuk teman-teman Pisces di sini. Energi 4444 ya, stability. Energi 1010. Kata semesta yang pertama, The Magician ya. Gemini Virgo energi. Lalu kemudian Nine of Cups. Interesting ya. Oh, langsung keluar dua. Oke. Yang pertama adalah Ten of Wands. Lalu kemudian Five of Swords. Bottom of the deck, The Emperor keluar lagi ya. Ini Aries energi. Jadi dengan adanya kartu The Emperor di sini ya, itu tuh semesta seperti berkata adalah take over your power gitu ya. Ambil balik kekuatan kalian gitu ya. Ambil balik kekuatan kalian dan manifestasikan financial freedom kalian ya, wish fulfillment kalian dengan adanya manifestasikan wish fulfillment kalian gitu ya. Sedikit lagi tetap berjuang gitu ya, jangan menyerah dan bebaskan kalian dari pikiran negatif gitu ya. Jadi semesta seperti berkata, tidak usah dipikir gitu ya, keep going gitu ya. Kejarlah apa yang membuat kalian bahagia gitu ya. Itu intinya teman-teman, take over your power gitu ya. Itu teman-teman ya. Jadi ini seperti energi sebuah self worth ya teman-teman ya. Kembali lagi kalau misalnya seorang pasangan itu sudah tidak lagi menghargai kita gitu ya, ya sudah. Siapa lagi yang menghargai kita kalau bukan diri kita sendiri gitu ya. Atau di sini kalian di sini sedang berjuang gitu ya untuk self worth kalian gitu ya. Untuk supaya dengan kalian mengumpulkan energi material sebanyak-banyaknya itu supaya kalian bisa uh, istilahnya dihargai di sini ya. Itu. Dan ini adalah spiritual journey ya teman-teman ya. Ini adalah perjalanan panjang. Temple Path di sini adalah perjalanan panjang di mana ini adalah karmic journey ya. Sesuatu yang harus kalian lalui supaya kalian bisa memetik pelajarannya. Sebuah pelajaran dari semesta di sini ya.
Itu. Oke, mari kita lihat monologi oracle untuk teman-teman Pisces di sini. Full moon in Pisces, balance spirituality and practicality, gitu ya. Jadi di sini kita lihat the temple path, gitu ya. The temple path. Jadi ini adalah spiritual journey, teman-teman. Jadi intinya hal yang praktis dan hal yang spiritual itu harus seimbang, gitu ya. Yakinlah bahwa apapun yang kalian hadapi sekarang, gitu ya, itu ada sisi spiritual yang harus diambil, spiritual lesson yang harus diambil, gitu ya. Jadi jangan takut, jangan gentar, gitu ya. Hadapi saja, sadari, lalu kemudian pelajari, gitu ya. Pelajari kira-kira nasihat apa yang bisa diambil dari kejadian yang menimpa kalian ini, gitu ya. Jadi seimbangkan antara spiritual dan practicality, hal yang praktis, hal yang real. Dan untuk animal spirit oracle-nya ya, langsung saja keluar di sini. Links, Keeper of Secret ya. Di sini energi The High Priestess ya. Keeper of Secret. Dengarkan intuisi kalian gitu ya. Take time out from the world and be the observer. Itu tadi ya. Full moon in Pisces, balance spirituality dan practicality. Ambil waktu untuk keluar dari dunia gitu ya, dan mengobserv, itu mengamati gitu ya. Nothing can deceive you when you trust your knowing, gitu ya. Seven of Swords di sini ya. Nothing can deceive you, gitu ya. Intinya kalian pasti akan tahu gitu ya, ini orangnya siapa, gitu ya. You see other secrets and keep them sacred, gitu ya. Kamu melihat rahasia orang lain dan tetap menjaganya tetap suci. In silence and solitude you will find your strength, gitu ya. In silence and solitude you will find your strength. Ya, tadi ya, dengan adanya energi The Magician. In solitude, gitu ya, you'll find your strength. Gitu ya. Jadi intinya adalah ya, balance spirituality dan praktis itu tadi ya. Ketika ya biasakan ya, ketika kalian di sini sudah seharian bekerja, sempatkan waktu sejenak untuk bermeditasi, merekoleksi apa yang sudah kalian jalani selama 1 kali 24 jam semenjak kalian bangun pagi gitu ya. Rekoleksinya lakukan di malam hari, teman-teman ya. Maka kalian akan bisa mendapatkan sesuatu untuk dipelajari di situ. Gitu ya, teman-teman Pisces ya. Oke ya, itu saran dari semesta dan saya ya. Intinya terima kasih ya bagi teman-teman Pisces yang sudah hadir, yang sudah berkunjung. Terima kasih atas komen, like, subscribe, dan hype-nya. Sampai jumpa di bacaan Pisces yang berikutnya. Jaga hati, jaga diri, jaga pikiran ya teman-teman Pisces. Terima kasih, salam satu semesta.